Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai statistika, yakni pada bagian ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Oke, langsung saja kita cus ke materinya. Oke, di video sebelumnya sudah saya jelaskan materi statistika pada pengumpulan data, kemudian juga penyajian data. Oke, kemudian next kita masuk ke penganalisisan data, yakni ada yang pertama ada ukuran pemusatan data, kemudian ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Adapun sub-subnya dari ukuran pemusatan data adalah main, median, dan modus. Ini mungkin sudah tidak asing lagi karena di jenjang-jenjang sebelumnya sudah pernah dipelajari. Kemudian ukuran letak data itu ada kuartil, desil, dan persentil. Kalau kuartil itu seperempat, desil adalah 1/10, dan persentil adalah 1/100. Namun pada hal ini yang akan saya jelaskan adalah mengenai kuartil. Dan ukuran penyebaran data itu ada beberapa sub. Yang pertama ada jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, simpangan kuartil, kemudian ada juga koefisien variasi, ada z-score atau angka baku, dan lain-lain. Langsung saja kita masuk ke ukuran pemusatan data. Oke, untuk ukuran pemusatan data itu ada rata-rata atau min. Apabila data tunggal itu tinggal kita jumlahkan nilainya, kemudian dibagi dengan banyaknya atau banyaknya nilai itu. Artinya dibagi dengan frekuensinya, seperti itu. Dan apabila data kelompok, sudah saya singgung di video sebelumnya menggunakan software Microsoft Excel, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu bisa menggunakan cara biasa atau menggunakan cara coding. Kemudian dalam rata-rata juga ada rata-rata gabungan. Nah, seperti misalkan ada rata-rata pertama sebelum ditambahkan dengan rata-rata dari kelompok lain, itu adalah X bar 1 misalkan. Nah, kalau ditambahkan maka X bar 2, namun di per dengan banyaknya orang pertama dan banyaknya yang kedua. Sebagai contoh seperti berikut. Misalkan sekelompok orang terdiri atas 12 siswa. Ya, ini banyaknya adalah 12 siswa, memiliki berat ya, bukan berta, ini beratnya adalah 52 kg. Terdapat 8 siswa lain yang masuk ke kelompok tersebut. Ini N2 nya kelompok tersebut, sehingga rata-rata berat badannya menjadi 48 kg. Rata-rata berat dari 8 siswa yang baru masuk ke kelompok tersebut adalah, oke, ini N2 nya tadi kan 8 siswa. Langsung saja kita jawab. X bar gabungannya, X bar gabungan ini karena hanya ada dua kelompok, maka saya tuliskan N1X1 ditambah N2X2 per N1 ditambah N2. Oke, rata-rata gabungannya sudah diketahui ini kan. Terdapat 8 siswa yang lain masuk ke kelompok tersebut, sehingga rata-rata berat badannya menjadi 48. Ini setelah digabungkan menjadi 48. N1 nya adalah 12 dikalikan dengan X per 1 adalah 52. Kemudian ditambahkan dengan N2 nya ada 8. Kemudian X bar 2 nya, nah ini yang dicari ya, karena yang ditanya adalah rata-rata berat dari 8 siswa, itu yang diketahui. Kemudian N1 ditambahkan dengan N2, 12 ditambahkan dengan berapa? 8. Nah, maka sama dengan 48
sama dengan 12 dikalikan dengan 52, maka sama dengan 624 ditambah dengan 8x per 2 per 20. Kemudian ini saya pindah ke sini 20. Nah 20 nya saya pindah ke sana, berarti 48 kali 20, 48 kali 2 96, nolnya nyusul, sama dengan 624 ditambahkan dengan 8x per 2. 624 nya saya pindah ke ruas kiri, atau seperti ini aja, ini 8x per 2 gitu kan, sama dengan 960 dikurangi 24 seperti itu. Maka ini dikurangkan, hasilnya adalah berapa? 336. 8x per 2 sama dengan 336. Maka hasilnya x per 2 sama dengan 336 dibagi dengan 8, maka hasilnya adalah 42. Nah seperti inilah. Jadi untuk rata-rata gabungan ini berarti banyak reaksinya. Bisa aja yang ditanyakan adalah x gabungannya, bisa juga yang ditanyakan adalah banyaknya orang di bagian pertama, ataupun banyaknya orang yang di bagian kedua, atau rata-rata pertama ataupun rata-rata kedua. Jadi rumusnya seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjut untuk median. Untuk median, data tunggal apabila datanya ganjil adalah seperti ini ya, x setengah kali n plus 1. Kayak misalkan ada data 6, 7, 8, 9. Ini kan datanya ganjil, sudah ketahuan untuk yang mediannya adalah 7, ada di data ketiga kan, seperti itu. Tapi gimana kalau n-nya banyak banget ya? Kalau n-nya banyak gimana? Nah maka cara mencarinya adalah dengan seperti ini. Ini data ke setengah n plus 1. Kita coba data pada setengah kali n-nya berapa ini? Ini 5 plus 1, maka x dari setengah kali 6. Maka datanya adalah mediannya adalah ada pada data ketiga, seperti itu. Lalu untuk apabila datanya genap, maka bentuknya adalah seperti ini. Setengah kalikan dengan xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1. Nah sekarang kita bahas untuk data kelompoknya. Untuk median, rumusnya adalah median sama dengan tepi bawah ditambah dengan setengah n dikurangi f. Nah setengah n ini adalah cara untuk menentukan kelas mediannya. Nanti kita coba di latihan soal. Untuk menentukan kelas mediannya dikurangi dengan f. F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi kumulatif itu artinya nilai keseluruhan setelah dijumlahkan dan sebelum kelas mediannya. Kemudian f kecil ini merupakan kelas frekuensi dari kelas mediannya dikalikan dengan interval, seperti itu. Kemudian untuk modus adalah nilai yang sering muncul dilihat dari frekuensi terbanyak. Nah kalau data tunggal mungkin sudah tidak perlu saya jelaskan lagi, tapi untuk data kelompok kita coba. Untuk data kelompok, modus sama dengan tepi bawah ditambah dengan D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan interval. Apa itu D1? D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, bagaimana cara menentukan kelas modus? Dilihat dari frekuensi terbanyak. D2 nya adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya dikalikan dengan interval, seperti itu. Oke, kita masuk ke contohnya. Ini untuk data tunggal, tentukan min, median, dan modusnya. Ini tinggal kita jumlahkan semua. Ini 60
110, 130, 170, 230, 310, 390, 460, 550, 640, dan 720. Oke, ternyata jumlahnya 720 dibagikan dengan banyaknya data. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 720 dibagi dengan 12, maka rata-ratanya adalah 60. Lalu mediannya, nah kalau median ini perlu kita urutkan dulu. 20, 20, 40, 20, 20, 40, ada 40 satu lagi, kemudian 50, 60, 70, 80, 80, 80, 80, 80, 90, 90. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, berarti itu untuk menentukan median dari data genap, rumusnya adalah sama dengan xn per 2 ditambah dengan xn per 2 plus 1 kan gitu kan, maka sama dengan setengah xn per 2, berarti data ke 6 ditambahkan dengan data ke 7 ya. Data ke 6 dan data ke 7 dibagi dengan 2, itu 2, 3, 4, 5, 6, berarti ini dan ini. 60 tambah 70 dibagi dengan 2 sama dengan 130 dibagi dengan 2 sama dengan 65 mediannya. Kemudian modusnya adalah nilai yang paling sering muncul. Berapa ini? 1, 2, 20 nya ada 2, 40 nya ada 2. Yang sering muncul berarti 80. Ini untuk data tunggal. Kemudian yang nomor 2, nilai rata hitung pelajaran matematika dalam suatu kelas adalah 5,5. Ini rata-rata gabungan juga ini ya, rata-rata gabungan. Kita coba untuk cari materi yang contoh soal yang lain. Oke, kita pakai soal yang ini aja. Tentukan min, median, dan modus. Untuk menentukan min, kita sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kita cari median dan modusnya aja. Untuk median tadi rumusnya adalah ME sama dengan tepi bawah ditambah dengan setengah N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median per frekuensi kelas median dikalikan dengan interval. Nah, kita tentukan dulu kelas mediannya ini. Kelas mediannya ada di mana? Baru kita bisa menentukan tepi bawah. Kelas median itu kan bisa ditentukan dari setengah N ini. N-nya ada 80. Setengah kali 80 sama dengan 40. Nah, 40 itu letaknya ada di mana? Kita jumlahkan semua. 5, 10, 23, 40 tuh 47. Oh, ternyata 40 itu ada di sini nih. Ini kelas mediannya ada di sini. Seperti itu. Nah, maka kita bisa menentukan tepi bawah 0,5 ditambah dengan setengah N dari 40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median 23 per frekuensi kelas median adalah 24 dikalikan dengan intervalnya berarti 41 kurangi 31 10. Oke, 70,5 ditambah dengan 40 kurangi 23 17 per 24 dikalikan dengan 10, berarti 70,5 ditambahkan dengan 170 dibagi dengan 24 sama dengan 7, sekian 7,08 gitulah ya. Maka
nilainya adalah 77,5 adalah, nah ini merupakan nilai median. Oke, coba perhatikan 77,8 benar nggak ada di antara ini? Ya, pasti seperti itu. Kalau misalkan kalian menghitung dan nemunya atau hasilnya adalah tidak di antara nilai ini, maka itu sudah dipastikan salah. Kalau ini 77,58 ada di dalam ini. Oke. Next, untuk modus, tadi rumusnya adalah modus sama dengan tepi bawah juga ditambahkan dengan D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan intervalnya. Tepi bawahnya adalah yang mana? Oh, di sini frekuensi yang paling banyak adalah 24, berarti tepi bawahnya juga sama 70,5. D1 nya selisih dengan frekuensi kelas sebelumnya, 24 dikurangi 13 berarti adalah 11. Kemudian dengan ini selisihnya adalah 3. Ini 11 per 11 ditambah 3 dikalikan dengan 10 sama dengan 70,5 ditambah 110 per 14, berarti 70,5 ditambah dengan 110 dibagi dengan 14 sama dengan 7,85, maka sama dengan 71, berapa ini? 35. 71,35. Itu adalah nilai dari modus. Oke, cukup jelas. Jadi dari median dan modus tinggal kita bisa menentukan dari masing-masing kelasnya saja. Kalau kita sudah menemukan semua modalnya, nanti tinggal kita substitusikan. Next, untuk ukuran letak data. Untuk ukuran letak data rumusnya hampir sama seperti dengan median, ya, dimana apabila ada kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas, rumusnya adalah untuk kuartil bawah itu sama dengan 1/4 gitu kan. Ini berarti rumusnya adalah Qn sama dengan tepi bawah ditambahkan dengan N/4 dikurangi frekuensi kumulatif di kelas sebelumnya, kelas sebelum median atau kelas sebelum kuartil bawah, tengah ataupun atas, per frekuensi dikalikan dengan intervalnya, seperti itu. Oke, kita langsung cari untuk contoh soalnya. Nah, ini misalkan untuk kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas tunggal. Langkah yang pertama adalah kita urutkan dulu 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9. Untuk kuartil 2 nya atau kuartil tengah itu rumusnya sama dengan median. Jadi membagi dua bagian sama besar. Ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, berarti Q2 nya adalah yang ini. Kemudian untuk Q1 adalah yang ini, dan Q3 nya atau kuartil atasnya adalah yang ini. Kok bisa seperti itu? Coba perhatikan. Perhatikan nilai yang tidak saya lingkari. Ini 1 ya, 1, 1, 1. Jadi ini membagi 4 bagian sama besar. Jadi untuk Q1 sama dengan 3 plus 3 dibagi 2 sama dengan 3. Q2 nya sama dengan 5, dan Q3 nya sama dengan 7 ditambah 8 per 2 sama dengan 7,5. Oke, untuk yang nomor 2 ini juga sama. Langkah yang pertama harus kita urutkan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, jadi untuk mediannya atau Q2 atau kuartil tengahnya kita tentukan. Ini kan untuk membagi dua bagian yang sama besar, ya kan.
Ini kan sebelah kanan ada 3 bilangan, sebelah kiri juga ada 3 bilangan seperti itu. Kemudian untuk Q1 nya adalah yang ini, Q2 nya yang ini. Maka bisa kita tentukan Q1 nya adalah 2, Q2 nya adalah 4 ditambah 5/2 sama dengan 4,5, dan Q3 nya sama dengan 7, seperti itu. Oke, next. Kuartil data kelompok. Nah, ini untuk data kelompoknya. Kita bisa menentukan kuartil dengan cara niki n sama dengan tepi bawah ditambahkan dengan n/4 ya. Bisa per 4 kenapa? Karena dia membagi 4 bagian sama besar. Dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil per frekuensi kelas kuartil dikalikan dengan interval. Kita cari dulu untuk Q1 nya sama dengan, nah Q1 berarti kan 1/4 n nya ada 80, berarti 1/4 kali 80 sama dengan 20. Jadi kelas kuartil 1 itu ada di kumulatif 20. Kita cari ini 5, 10, 23. Oh berarti 20 kan ada di sini. Ini merupakan kelas kuartilnya. Maka tepi bawahnya adalah 60,5 ditambahkan dengan 1/4 n atau n/4, langsung saya tulis 20 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, berarti ini ya 10 per frekuensi kelas kuartil 1, berarti 13 dikalikan dengan intervalnya adalah 10 sama dengan 60,5 ditambahkan dengan 100, ini 10 kali 10, 100/13, maka sama dengan 60,5 ditambahkan dengan 100 dibagi dengan 13 sama dengan 7,69. Maka ini sama dengan 68,19, seperti itu ya. 68,19 itu untuk Q1. Next, untuk kuartil 2 nya atau kuartil tengah itu sama dengan median, nih rumusnya sama dengan median. Kita cari dulu tepi bawah. Untuk menentukan tepi bawah kelas berarti kita harus menentukan kelas dari Q2 nya dulu. Kelas dari Q2 itu sama dengan setengah kali 80 gitu, setengah n sama dengan 40. Nah 40 ada di mana? Ini 5, 10, 10, 23, ini 47. Oh kelasnya ada di sini. Oke, berarti Q2 nya sama dengan 70,5 ditambahkan dengan 80 dikurangi 23 per 24 dikalikan dengan 10, maka sama dengan, di sini sama dengan 70,5 ditambah dengan, oh ini ke 80 nih, sorry, ini 40. Oke, 17 dikali 10, 170 per 24, 70,5 ditambah dengan 170 dibagi dengan 24 sama dengan 7,08 gitu kan. 70,5 ditambah 7,08 sama dengan 70,5 ditambah dengan 7,08 sama dengan 77,58. Ini untuk kuartil 2 nya sama ya, hasilnya dengan median yang tadi. Kemudian untuk yang terakhir kita menentukan kuartil 3 atau kuartil atasnya, terusnya juga sama, kita harus menentukan tepi bawahnya. Tepi bawahnya berapa? Coba kita cari 3/4 dari 80 ya, berarti ini 20 kali 3, 60 ada di mana nih? 47 ditambahkan dengan 21 berarti 68. Oh ini kelas kuartil atasnya ini, berarti tepi bawahnya adalah 80,5 ditambahkan dengan kelas medianya itu tadi 60 dikurangi dengan
frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3 47 per kelas kuartilnya adalah 21 dikalikan dengan 10 sama dengan 80,5 ditambah dengan 60 kurangi 47 berarti 13 per 21 dikali dengan 10 berarti 80,5 ditambah dengan 130 per 21, maka 130 dibagi dengan 21 adalah 5,7 ya. 80,5 ditambah dengan 5,7 sama dengan 81,2 seperti itu. Oke, seperti itu saja untuk video bagian ini. Nanti untuk ukuran penyebaran data akan saya buatkan di video berikutnya. Tonton terus di channel Hadi Kristianto. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.